Lampung adakan pembinaan karir dan kewirausahaan mahasiswa. Universitas Lampung telah sukses mengadakan launching Campus Garden sebagai langkah konservasi tanaman langka yang terancam punah. Tak hanya berfungsi sebagai penampung air limpasan, Embung B Unila juga dapat dijadikan sebagai salah satu tempat favorit berolahraga. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dalam Kabar Unila. Selama 20 menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya sembari menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya Dia Safira Dan saya Dinda Francisca, inilah Kabar Unila selengkapnya. FISIP Unila dan CCID Universitas Lampung menggelar kegiatan pembinaan karir dan kewirausahaan kepada mahasiswa FISIP Unila. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung bekerjasama dengan Pembinaan Karir dan Berwirausaha atau CCID telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan karir dan kewirausahaan mahasiswa FISIP Unila pada Rabu, 9 Juni 2021. Kegiatan yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ini dimoderatori oleh Hania Saputri, SIP, dan dibuka oleh Dr. Kusuma Ardianto, SPT MP, selaku Kepala Divisi Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Mahasiswa, beserta Dr. Robi Cahyadi Kurniawan SIP MA selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dari alumni FISIP Universitas Lampung. Kegiatan pembinaan ini menghadiri sebanyak 6 narasumber yaitu Eko Rahmadi, STMT, Dr. Kusuma Ardianto, SPT MP, Muh Johan Pratama, SPSI MPSI, Ahmad Zazali SHMH, Dr. Nur Effendi MSI, dan Albert Mariadianto SPD MP. Dr. Kusuma Ardianto mengungkapkan bahwa pembinaan ini bertujuan untuk melayani mahasiswa Universitas Lampung terkait pembinaan karir dan kewirausahaan yang diharapkan mahasiswa bisa berkarir dengan baik di masa depan, sehingga terciptanya alumni Unila yang berdaya saing dan berkompetensi. Jadi kami dari UPTPKK atau yang lebih dikenal dengan CCED, selama ini memang kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, utamanya pembinaan karir bagi mahasiswa dan juga pembinaan kewirausahaan. Dan ini memang harapan kami itu untuk memotivasi mahasiswa sehingga mahasiswa itu lebih terbuka wawasannya terkait dengan karir mereka ke depannya seperti apa. Baik itu sebagai praktisi ataupun sebagai profesional ataupun sebagai entrepreneur atau wirausaha. Mungkin itu intinya bahwa kegiatan ini lebih untuk membuka wawasan mereka tentang keberadaan kami dan juga tentang karir mereka ke depannya seperti apa. Pembinaan karir ini tentu saja sangat penting ya, karena sebagaimana yang kita inginkan bahwa mahasiswa itu setelah selesai ingin jadi apa. Nah, itulah karir mereka yang harusnya bisa dibina dari sekarang selama mereka kuliah di Unila. Tapi kalau setelah lulus mereka baru bertanya-tanya mau jadi apa, itu adalah sebuah keterlambatan menurut kami. Sehingga makanya kami lebih mengedepankan bahwa karir itu sejak dini kita perlakukan pada saat dia mulai jadi mahasiswa. Jadi mungkin ke depan tahun ini kita sudah merencanakan bahwa pembinaan karir itu akan kita mulai di semester awal-awal mahasiswa ada di Unila. Sehingga mereka tahu roadmap pengembangan karir mereka setelah selesai itu mau jadi apa. Jangan sampai alumni kita lulus tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan. Nah, jadi dari gambaran itu kita berharap bahwa mahasiswa juga bisa mulai membangun wawasan bahwa pengembangan karir itu sangat penting demi masa depan mereka. Kami selaku UPT PKK sangat berharap banyak tidak hanya mahasiswa di FISIP tapi juga mahasiswa di fakultas-fakultas lain, mahasiswa Unila pada umumnya, untuk kita mari bersama-sama meningkatkan pengembangan diri kita, pembinaan karir kita, sehingga masa depan kita lebih mudah kita jangkau untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Mungkin itu pesan-pesan kami sehingga kita akan lebih bisa berkolaborasi bersama dalam rangka mewujudkan alumni kita yang memiliki daya saing dan kompetensi yang baik. Menurut Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, yang melatar belakangi dilaksanakan pembinaan ini adalah untuk mendukung program pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa, dan adanya data yang menunjukkan bahwa terdapat alumni yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keilmuan,
serta banyak alumni yang memiliki masa tunggu memperoleh pekerjaan di atas 6 bulan. Informasi yang kami dapatkan dari Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung memang ada beberapa data yang kami dapat bahwasanya banyak alumni Unila yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, lalu juga banyak juga alumni yang memiliki masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan di atas 6 bulan, sehingga itu menjadi sebuah permasalahan bagi kami untuk membimbing para mahasiswa untuk bisa mengeksploitasi dan juga bisa menemukan sebenarnya bidang kajian atau bidang ilmu yang mereka pelajari saat ini itu berguna atau tidak dalam hal mencari pekerjaan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka berdasarkan data-data yang kami dapat, maka kami berinisiatif untuk memberikan motivasi dan juga seminar kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa FISIP Unila, sehingga nanti di kemudian hari mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang tepat, yang juga berpenghasilan cukup dan juga sesuai dengan bidang ilmu yang mereka pelajari selama ini. Dan memang di dalam prinsip MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, memang diharapkan banyak mahasiswa FISIP yang mengambil SKS di fakultas lain untuk menunjang soft skill mereka terhadap bidang pekerjaan di kemudian hari. Ya. Kami sebagai pimpinan sangat berterima kasih pada CCED dan juga mahasiswa FISIP yang hadir pada seminar hari ini, baik secara offline dan online di Zoom, link Zoom. Kami berharap setelah ada seminar ini, mahasiswa FISIP akan terbuka pemikirannya secara kognitif dan juga dapat memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini dengan berdiskusi lebih lanjut kepada CCED dan juga dapat hadir secara langsung ke kantor Pusat Pengembangan Karir, dan insya Allah kami pimpinan, saya sebagai Wakil Dekan 3 akan membantu secara struktural dan juga akan membantu membuka jalan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berkeinginan untuk membina dan juga meningkatkan kemampuan mereka baik secara soft skill maupun secara hard skill. Dari Pramita Azara Sandi, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Universitas Lampung dan Institut Teknologi Sumatera bekerjasama dalam peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional dengan mengadakan pelatihan kepada para dosen Institut Teknologi Sumatera. Universitas Lampung melangsungkan kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti bagi para dosen Institut Teknologi Sumatera Batch 1 yang dilaksanakan di ruang sidang utama lantai 2 Gedung Rektorat Unila pada Senin 7 Juni 2021. Pelatihan pekerti ini dilaksanakan selama 5 hari, mulai dari tanggal 7 sampai dengan 11 Juni 2021. Kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Institut Teknologi Sumatera dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M Universitas Lampung yang pesertanya berasal dari dosen Institut Teknologi Sumatera yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan pekerti ini. Acara ini dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yang mana dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian laporan dari Ketua LP3M yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Wan Abbas Zakaria MS, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Karomani MSI, sekaligus membuka acara pelantikan pekerti ini. Selain sambutan dari Rektor Universitas Lampung, terdapat juga sambutan yang disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Sumatera, yaitu Bapak Profesor Insinyur Oviar Zainuddin Tamin, MSc, PhD. Rangkaian kegiatan pekerti ini diisi dengan beragam materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Karomani MSI, Profesor Dr. Heriandi SHMS, Profesor Dr. Insinyur Wan Abbas Zakaria MS, dan Dr. Agus Suryatna MSI. Terdapat beberapa materi yang disampaikan pada pelatihan pekerti kali ini, diantaranya adalah strategi peningkatan kualitas perguruan tinggi, pembelajaran dengan paradigma kampus merdeka, penjaminan mutu pembelajaran, paradigma pembelajaran di perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0, dan model-model pembelajaran inovatif. Tujuan yang ingin dicapai setelah diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan tentang prinsip-prinsip pedagonik, metodologi, dan keterampilan mengajar di perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa. Pada pokoknya, secara umum, itu adalah keterampilan seorang dosen untuk ditingkatkan sehingga lebih profesional
dalam hal memberikan perkuliahan dan terutama untuk menghadapi era industri 4.0 dan kemudian untuk kurikulum kampus merdeka. Ini banyak hal-hal yang harus disampaikan secara langsung pada mereka sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memberikan perkuliahan. Iya, secara umum untuk meningkatkan keprofesionalitasan dari seorang dosen untuk memberikan perkuliahan. Diharapkan setelah mengikuti program pelatihan pekerti ini, peserta mampu menerapkan berbagai teori belajar, dasar-dasar komunikasi, dan keterampilan mengajar, serta model-model pembelajaran inovatif. Mampu menyusun desain instruksional, mampu membuat rencana pembelajaran semester dan kontrak kuliah, dan mampu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Iya, jadi di pelatihan pekerti ini termasuk di dalamnya bagaimana mengarahkan dosen itu memiliki kemandirian dalam mengupdate diri, terutama dalam hal memberikan pembelajaran, karena memang harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi tentunya tidak akan monoton, termasuk di dalam pembelajaran. Meskipun seorang dosen ahli atau mumpuni di bidang keilmuannya, tetapi itu perlu tetap mendalami bagaimana cara menyampaikan sehingga memang bisa diterima oleh mahasiswanya sehingga tertular keahliannya. Menurut saya setelah ini mereka bisa terus mengembangkan dengan pengalaman mereka mengajar, mereka mengasah apa yang sudah didapat di sini, dasar-dasarnya. Jadi mereka terasah dan kemudian nanti kesempatan lain diupdate lagi melalui pelatihan yang lebih lanjut. Rektor Universitas Lampung menyampaikan harapannya agar para dosen yang sudah mengikuti pelatihan pekerti dapat mengamalkan apa yang telah mereka dapatkan dari pelatihan tersebut. Ya, untuk memberi keterampilan pada dosen-dosen muda ya supaya mereka ketika mengajar itu tidak membosankan, menarik, atraktif, hingga pesan-pesan pembelajaran itu sampai pada mahasiswa dengan baik. Jadi mudah-mudahan tujuan itu bisa tercapai. Dan yang lebih penting, jadi guru itu bukan hanya mengajar, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi jadi guru atau jadi dosen itu mendidik. Mendidik dan mengajar itu dua hal yang berbeda. Kalau mendidik kaitannya dengan karakter, kalau mengajar kaitannya dengan transfer knowledge, ya, transfer ilmu pengetahuan semata-mata. Saya berharap para dosen yang sudah ikut pekerti mengamalkan apa-apa yang didapatkan di dalam pelatihan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Dari Anindya Putri, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, selain ini kami masih punya beragam informasi menarik lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam Kabar Unila.